Salam saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera. Bagi saudara semua, saya menyapa. Bagi saudara yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa, dan saudara yang ada di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur. Senang sekali kembali menjumpai saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di channel Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih karunia, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas, tanggung jawab, serta aktivitas kami. Itu semua karena berkat pertolongan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu ya Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, urapi kami dan jamah hati kami sehingga kami memahami maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik saudaraku, kita akan membaca bersama di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-7. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Puji Tuhan. Saudaraku, Alkitab menyatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi, iman merupakan dasar bagi orang percaya dalam menjalani hidup kekristenan, saudara. Namun dalam kehidupan nyata, banyak orang Kristen yang tidak hidup berdasarkan percaya kepada Tuhan. Akan tetapi, hidup dikendalikan oleh situasi atau keadaan yang ada. Itulah sebabnya, ketika mengalami berbagai macam masalah atau kesulitan, mereka akan mudah sekali bersungut-sungut, mengeluh, menggerutu, dan menyerah kalah. Karena pandangan matanya hanya tertuju kepada permasalahan. Saudaraku, kekristenan sejati adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Jikalau kita menjalani kehidupan kekristenan dengan normal, yaitu mengaktifkan iman, kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berkemenangan, saudaraku. Dengan iman, kita sanggup melihat apa yang tidak sanggup dilihat oleh mata jasmani. Kita sanggup melihat sisi positif di balik setiap persoalan dan permasalahan yang ada. Kita sanggup melihat bahwa ada kebaikan di balik setiap segala peristiwa. Orang Kristen yang hidup karena percaya memiliki keyakinan yang kuat bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu menyertai, dan memiliki keyakinan atau tidak ragu atau bimbang terhadap segala janji-janji Tuhan. Dengan iman, kita akan terus bertekun dan bersabar menanti-nantikan Tuhan, karena mengerti benar bahwa waktu Tuhan itu adalah terbaik, saudara. Saudaraku, meski diperhadapkan dengan tantangan dan ujian yang berat, Rasul Paulus berkata, kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Saudaraku, Rasul Paulus sangat percaya bahwa penderitaan yang dialaminya itu tidak sebanding dengan kemuliaan yang Tuhan sediakan kelak. Banyak orang Kristen yang menjalani hidupnya dengan letih lesu, keluh kesah, persungutan, dan sebagainya. Karena fokusnya hanya tertuju pada besarnya masalah dan situasi yang ada. Saudaraku, mari kita belajar untuk meneladani Paulus yang senantiasa berjalan di dalam iman setiap hari. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, seringkali Tuhan menguji kita
untuk melihat kesabaran kita menghadapi persoalan hidup. Ia ingin kita tetap mempercayainya meskipun apa yang diharapkan belum terjadi. Seperti yang dialami oleh Yosua pada saat memimpin umat Israel mengelilingi tembok Yeriko. Sampai pada kali yang ketujuh mereka mengelilingi tembok itu. Akhirnya tembok itu bisa rubuh. Saudara, seberat apapun persoalan yang kita hadapi, mungkin sakit penyakit yang kita alami, apabila kita menghadirkan Tuhan Yesus dan percaya kepadanya, maka percaya Ia akan menolong kita, saudara. Ayub, seorang yang sangat kaya, terpandang dan dihormati, sewaktu dia diuji, kehilangan segala yang dimilikinya. Tetapi ia tetap percaya dan tetap setia kepada Tuhan, sehingga Tuhan memulihkan dan hidupnya dibaharui oleh Tuhan. Demikian juga kalau kita tetap percaya kepada Tuhan, hidup kita akan dipulihkan dan dibaharui dari hari ke hari oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudaraku. Mari, seberat apapun persoalan yang kita hadapi saat ini, persoalan yang datang dalam kehidupan kita, saudara jangan sampai kehilangan kepercayaan kepada Tuhan. Apa artinya kekayaan dan semua yang kita miliki jikalau kita kehilangan kepercayaan kepada Tuhan? Kepercayaan kepada Tuhan harus selalu ada di dalam kehidupan kita, meskipun belum terlihat pertolongan Tuhan dinyatakan, saudaraku. Percayalah, saudara, Tuhan sanggup menolong, Tuhan sanggup memberkati kita. Dia Allah yang mengerti dan mempedulikan seluruh hidup kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu saat ini. Ajar kami ya Tuhan untuk senantiasa beriman kepada Tuhan dalam segala kondisi dalam hidup kami. Karena itulah yang Tuhan inginkan dari hidup kami untuk kami lakukan. Ajar kami ya Tuhan mempercayai Engkau selalu sebagai gaya hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Dan saat ini kami berdoa bagi saudara kami semua yang setia mendengar program ini, yang di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, yang di Malaysia dan dimanapun berada. Tuhan Yesus yang memperhitungkan kesetiaan mereka dengan berkat ilahi. Berdoa bagi mereka yang saat ini sakit, Tuhan sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Yang hidup dalam kesulitan, persoalan, mari Tuhan tolong mereka, berkati dan pulihkan hidup mereka. Tuhan memberkati mereka dalam kehidupan rumah tangga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan apapun yang diusahakan Tuhan yang memberkati. Berdoa bagi saudara kami yang hidup dalam ikatan dosa, mari Tuhan lepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Dan berdoa bagi bangsa kami Indonesia saat ini menghadapi pandemi, mari Tuhan berikan belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami, pulihkan negeri kami. Mohon belas kasihan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami percaya Tuhan mendengar segala seruan doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara, kita sudah berdoa dan saya percaya saat ini kita dikuatkan dan diberkati. Dan mari kita tetap semangat di dalam Tuhan. Jangan berputus asa, tetap berdoa, bersukacita senantiasa, sebab di dalam Tuhan Yesus kita sanggup melakukan segala perkara. Saya ucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Doa saya menyertai saudara semua. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.